Bismillahirrahmanirrahim. Oke, balik lagi bersama saya Dedi Bintang. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video tentang oprek Proxmox. Nah, pada video ini adalah oprek Proxmox part kelima, di mana di sini saya akan membangun sebuah database server di dalam Ubuntu server 20.04, di mana database server kita itu letaknya berada di dalam VM Proxmox yang sudah kita buat. Ini kalau teman-teman mengikuti dari part 1 sampai part sekarang, jadi Proxmox ini sudah kita bangun dari awal. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan database server. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah web server, dan pada part ini adalah database server. Kenapa servernya itu dipisah antara web dan database? Nah, nanti itu akan saya bahas di video berikutnya, dan sekaligus cara menghubungkan antara web server dan database server di server yang terpisah. Oke, di sini ada sedikit pemahaman tentang database server. Database server memiliki pengertian yang berbeda jika dua kata tersebut dipisah. Database sendiri merupakan kumpulan data dalam beragam bentuk, seperti tabel, objek query, view, dan lain-lain, yang sudah terorganisir atau tersusun dengan baik. Database server adalah suatu program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan dan penyimpanan dengan basis data yang menggunakan model client server. Dalam database server terdapat sistem yang membantunya bekerja. Nama sistem tersebut adalah Database Management System atau disingkat DBMS. Nah, ada pun beberapa jenis dari database. Di sini ada 5 jenis database yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah analytical database. Database ini biasanya disebut sebagai manajemen database atau informasi database karena fungsinya untuk membantu. Analytical database berfungsi untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan sistem eksternal dari suatu database. Nah, yang kedua ada operational database. Sebagai database server yang menyimpan data, database ini menyimpan seluruh data yang diperlukan secara rinci untuk mendukung operasional dari seluruh perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada distributed database. Distribusi database merupakan jenis database yang ditujukan untuk departemen dalam kantor regional, pabrik-pabrik, kantor cabang, dan lain sebagainya. Database ini bisa mencakup dua segmen, yakni operasional dan user database. Selain itu, database ini juga dapat mencakup data yang diperoleh dan dipakai hanya untuk pengguna situs itu sendiri. Yang keempat ada end user database. Database ini merupakan jenis database yang terdiri dari berbagai macam file data sebagai hasil dari pengembangan end user dalam workstation mereka. Contoh dari end user database misalnya koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan download file. Yang kelima atau yang terakhir ada data warehouse. Data warehouse adalah sumber utama informasi atau data yang sudah diperiksa dan sudah terintegrasi dalam data warehouse tersimpan semua data dari tahun-tahun sebelumnya. Saat data diambil lewat berbagai database suatu organisasi atau perusahaan hingga data yang ada sekarang. Oleh karena itulah penggunaan data warehouse biasanya digunakan oleh para manajer dan pengguna akhir yang lain yang berada di seluruh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari database server. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari database server. Yang pertama ada Microsoft SQL Server. Yang kedua ada Microsoft Access. Yang ketiga ada MySQL. Yang keempat ada PostgreSQL. Yang kelima ada SQLite.
yang keenam ada MongoDB, yang ketujuh ada MariaDB, dan ke-8 ada Oracle Database. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang cara menginstal MySQL dan aplikasi untuk mengelola data tersebut, yaitu phpMyAdmin. Pada video ini yang nanti akan saya sharing adalah pembuatan database menggunakan MySQL beserta aplikasi untuk pengelolaan database tersebut yang sudah dibawa dari MySQL, yaitu phpMyAdmin. Nah, kalau di sini tergantung kebutuhan dari teman-teman ya. Jadi kalau kalian kebutuhan dalam server tersebut menggunakan database PostgreSQL ataupun SQLite ataupun MongoDB, nah monggo disesuaikan dari kebutuhan server yang Anda miliki. Nah. Oke, sebelum masuk ke langkah kerja, di sini saya mau cek terlebih dahulu. Yang pertama adalah server dari database server ini, yaitu yang berada di dalam Proxmox. Ini adalah Proxmox yang saya gunakan, versi terbaru yaitu versi 7.0. Kemudian di sini ada VM yang saya bangun di sini untuk mendukung dan untuk membuat database server. Bisa dicek dari hardware-nya. Di sini saya sediakan 1 GB untuk RAM, kemudian prosesornya 1 cores, dan penyimpanannya sebesar 40 GB. Mana? Oke, di sini. Di sini harddisknya saya siapkan 40 GB. Saya rasa cukup untuk implementasi yang untuk pembelajaran saya di rumah itu. Tapi kembali lagi, kalau kebutuhan kalian sangat tinggi dan harus membutuhkan size yang besar, jadi sesuaikan dari kebutuhan kalian masing-masing. Tuh. Kemudian pastikan database server ini atau server VM yang kita buat ini sudah terhubung ke internet. Kita cek kembali router yang saya gunakan, yaitu router Mikrotik. Di sini kita cek bahwa database server saya udah beri komentar bahwa dia terhubung melalui VLAN 2. VLAN 2 IP-nya 222. Oke, seperti ini. Kita akan coba menghubungkan melalui terminal yang ada di Ubuntu saya dengan cara ping IP dari server tersebut 222.2. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil di ping, berarti saya akan langsung masuk aja melalui perintah SSH. Saya akan meremote-nya dari terminal ini. SSH, kemudian masukin username-nya DB server yang saya buat, IP server kemudian. Sudo. Oh, oke. Kita langsung nggak pakai sudo. Oke, sudah masuk. Sekarang kita sudah berada, ini sudah berpindah ya. Kalau teman-teman lihat di atas ini ada DB server ataupun username-nya di sini adalah DB server serta IP address-nya ini kita sudah cocok menggunakan 222.2, yaitu IP dari server yang kita buat untuk membangun database server. Langkah pertama, saya mau cek koneksi terlebih dahulu. Kita dengan cara ping google.com. Apakah server kita sudah terhubung ke internet? Oke, sudah TTL ya. Jadi sudah terhubung ke internet. Kalau server yang Anda miliki belum terhubung ke internet dan kasusnya sama, kita sama-sama menggunakan Proxmox dan router Mikrotik, kalian bisa nonton di video part ketiga, yaitu tentang memberi akses internet ke Proxmox dan ke VM server. Tuh. Baik, kita lanjutkan.
clear. Kemudian yang step pertama untuk install MySQL, step pertama yaitu kita akan update dan upgrade dulu package repository kita. Sudo apt update. Oke, karena server saya sudah up to date, jadi saya tidak perlu melanjutkan untuk ke upgrade. Tapi kalau teman-teman ternyata masih ada yang harus di upgrade, silahkan diselesaikan terlebih dahulu. Lanjut, step kedua adalah install MySQL. Setelah update selesai, ketikkan perintah di bawah ini untuk penginstalan. Sudo apt install MySQL min server. Oke, ketik Y untuk melanjutkan. Kita tunggu penginstalannya. Oke, proses penginstalan sudah selesai. Selanjutnya kita akan cek apakah penginstalan MySQL kita tadi sudah berhasil atau belum. Cara ceknya kita bisa ketik MySQL atau perintah yang tadi kita install, kemudian min version. Nah, kalau sudah tampil seperti ini berarti MySQL kita sudah berhasil terinstall di server, di Ubuntu server lebih tepatnya. Selanjutnya step ketiga adalah securing MySQL. Amankan akun pengguna MySQL Anda dengan autentikasi kata sandi dengan menjalankan skrip keamanan yang disertakan. Oke, kita akan melanjutkan untuk secure MySQL. Sudo MySQL _ secure installation. Oke, press Y untuk lanjut for yes. Oke, di sini ada pilihan untuk kualitas password yang akan kita buat. Nih, pertama ada low. Jika kita pilih angka 0, berarti kita pilih versi low dengan kurang lebih panjangnya 8 karakter. Kemudian kalau kita pilih angka 1, berarti kita akan memilih yang medium, yaitu kurang lebih angka 8 dan harus ada numeric mix dengan case, kemudian ada karakter spesial. Kalau kita pilih yang kedua, berarti kita harus membuat password yang lebih strong, yang kuat. Jadi karakternya itu sebanyak kurang lebih 8, kemudian kombinasi dengan numeric, mix case, special karakter, dan dictionary file. Nah, karena di sini saya untuk pelatihan aja, saya akan buat yang lebih mudah aja, yang low, yaitu 0. Oke, passwordnya kurang lebih 8. Saya akan coba angka 1 sampai 8.
1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, re-enter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, lanjut. Y masih share. Lanjut diselut. Oke, all done, sukses. Kemudian kita akan cek if MySQL service running. Selanjutnya kita cek apakah MySQL telah aktif dan berjalan di server kita. Tadi perintah di atas untuk min version ini kita cek bahwa apakah MySQL sudah berhasil terinstall. Kemudian pengecekan yang selanjutnya adalah status bahwa apakah MySQL kita sudah aktif yang ada di dalam server atau belum, dengan cara sudo systemctl status MySQL. Ya. Oke. Kalau tandanya lampunya warna hijau dan aktifnya sini aktif dalam kurung running, berarti MySQL kita sudah aktif dan siap bekerja. Untuk keluar dari sini kita bisa Ctrl C. Ya. Clear. Kemudian login to MySQL server. Jalankan MySQL melalui terminal server. Karena sudah terinstall dan kita cek sudah aktif, kita bisa menjalankan MySQL kita melalui terminal dari server ini. Kita coba dengan cara sudo MySQL min u root. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti MySQL kita sudah bisa digunakan. Ini kita bisa cek show. Nah, ini udah bisa digunakan ya. Jadi kalau kalian yang sudah pelajari cara pengelolaan database melalui terminal dan ataupun kalian lebih familiar menggunakan teks untuk pengelolaan database, silahkan bisa langsung digunakan dan bisa langsung diimplementasikan. Itu. Di sini saya akan melanjutkan untuk menginstal aplikasi untuk pengelolaan database MySQL, yaitu aplikasi phpMyAdmin. Atau kalau teman-teman sudah punya aplikasi lain, bisa silahkan digunakan sesuai kenyamanan Anda. Kalau selain phpMyAdmin, di sini saya punya aplikasi juga namanya dbeaver. Di sini saya juga punya aplikasi namanya dbeaver. Ini untuk pengelolaan database, nggak hanya MySQL. Jadi ada Postgre juga bisa di sini, SQLite, tadi macam-macam macam-macam database bisa dikelola di dalam dbeaver ini, dan ini free, open source penggunaannya. Oke, jadi sesuaikan kenyamanan Anda aja, kalian mau menggunakannya melalui apa itu. Di sini saya akan membantu kalian yang kalau mau menggunakan phpMyAdmin. Oke, kita akan mulai. Pertama, kita akan menginstal beberapa dari paket-paket PHP untuk mendukung pengoperasian phpMyAdmin. Ada 5 paket yang harus diinstal. Yang pertama yaitu PHP MBString, modul untuk mengelola string non-ASCII dan mengubah string menjadi pengkodean yang berbeda-beda. Yang kedua ada PHP Zip. Itu ekstensi ini mendukung pengunggahan berkas .zip ke phpMyAdmin. Yang ketiga ada PHP GD. Ini untuk mengaktifkan dukungan pustaka grafis GD. Yang keempat ada PHP JSON, menyediakan PHP untuk dukungan serisialisasi JSON. Dan yang terakhir ada PHP CURL, mengizinkan PHP untuk berinteraksi dengan berbagai jenis server menggunakan protokol yang berbeda-beda. Oke, caranya cukup mudah. Kita bisa klik sini sudo apt install, langsung dimasukin semua aja ya. Pertama PHP MBString
string, php string. Kemudian kedua beri jarak aja pakai spasi, php min zip. Kemudian yang ketiga php min gd. Yang keempat php min json. Yang kelima php min curl. Oke, ada 5 paket PHP yang harus kita install untuk mendukung PHP MyAdmin. Klik dia untuk lanjut, enter. Oke, proses penginstalan sudah berhasil. Selanjutnya install PHP MyAdmin. Saya bersihkan sudo apt install PHP MyAdmin. Enter. Ketik Y untuk lanjut. Nah, ini adalah web server yang kita gunakan. Kita pilih Apache 2. Beri tanda bintang dengan cara ketik spasi, kemudian tab, pilih arahkan ke OK, enter. Lanjut untuk yes. Kemudian MySQL application password for PHP MyAdmin. Saya coba samakan dengan yang tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Konfirmasi password. Oke. Lanjut. Kita langkahi aja dengan ignore. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan ekstensi PHP MBString secara eksplisit dengan cara sudo php nmod kemudian mbstring nmod mbstring, enter. Setelah itu restart Apache 2 kita, sudo system ctl restart Apache 2. Oke. Yang terakhir adalah cek melalui IP server kita. Tadi kita sudah pastikan bahwa MySQL kita sudah database MySQL sudah bisa diakses di dalam server melalui terminal. Sekarang kita akan coba PHP MyAdmin kita apakah bisa terhubung ke dalam database MySQL yang kita buat dengan cara masukin IP server kita kemudian /php MyAdmin. IP server kita tadi adalah
222.2/phpMeAdmin. Bentar. Oke, sudah berhasil masuk. Saya coba password yang tadi telah dibuat dulu. Oke, nggak bisa. Kalau tanpa password juga nggak bisa. Udah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita samakan. Nggak bisa juga. Kalau di sini menggunakan db server, db server, kemudian ini password tadi. Oke, masih belum bisa masuk ke dalam phpMeAdmin. Di sini ada keterangan lanjutan bahwa login menggunakan akun MySQL. Jika tidak bisa login, kita diharuskan untuk membuat user baru agar bisa mengakses MySQL. Ini adalah keamanan dari MySQL. Jadi, user root hanya dapat digunakan saat menjalankan MySQL melalui terminal server. Oke, jadi password atau user root tadi kita hanya bisa menjalankan melalui terminal ya untuk mengakses MySQL ini. Tapi ini nggak bisa digunakan, akun tersebut tidak bisa digunakan ke dalam phpMeAdmin. Nah, ini adalah keamanan terbarulah dari MySQL. Tuh. Nah, cara untuk kita supaya bisa mengakses phpMeAdmin, jadi kita harus membuat user baru yang nantinya kita bisa fullkan privilege ke user tersebut agar kita bisa serasa seperti administrator, seperti admin yang user yang kita buat. Oke, langsung aja kita udah masuk ke MySQL yang tadi, kemudian membuat user di dalam terminal MySQL. Create user, kita beri nama admin, kemudian add. Saya buat localhost dulu, localhost, kemudian tutup spasi identified by passwordnya kita. Sini coba saya samakan yang tadi biar tidak lupa. Oke, udah, kita enter. Oke, query berhasil. Selanjutnya karena ini adalah akun awal, jadi saya mau buatkan full privilege dulu ke akun ini. Nantinya kalau kita mau buat akun atau user baru sesuai kebutuhan, misal dia hanya boleh mengakses satu tabel, dia hanya boleh mengakses satu database, atau dia privilege-nya seperti apa, nanti kita bisa mengaturnya gitu. Grant all privilege on, kemudian beri tanda bintang, titik bintang, to username kita admin, petik add, tanda petik, berada di localhost, kemudian kita klik enter. Query OK, first privilege. Oke, query berhasil. Setelah itu login kembali ke phpMeAdmin menggunakan akun yang baru saja dibuat, dan selamat menggunakan database server Anda. Kita coba refresh. Kemudian tadi username-nya admin, passwordnya 123456778. Oke, berhasil masuk ke dalam database MySQL melalui aplikasi phpMeAdmin. Kemudian oke, ini ya yang tadi kita buat. Penggunanya tadi admin, kemudian diberi password ya, all privilege, dia bisa full akses di sini. Tadi yang kita gunakan root yang sebenarnya nggak ada password, nah tapi tidak bisa digunakan
untuk akses PHP MyAdmin ini. Itulah keamanan dari sistem MySQL ini. Oke. Oke, jadi database server kita sudah berhasil dibuat. Sekian dari video ini, video part kelima Oprek Prokbox tentang membangun database server. Database server yang kita gunakan adalah MySQL dan aplikasi untuk mengelola database tersebut adalah PHP MyAdmin. Tuh. Oke, pada video selanjutnya kita akan menghubungkan antara web server dan database server, di mana kita bisa lihat di sini bahwa web server dan database server itu memiliki fisik yang berbeda, ya, memiliki fisik yang berbeda dan IP yang berbeda. Bagaimana nantinya kita punya aplikasi itu bisa berjalan di dalam dua server yang kita gunakan, yaitu dari programnya kita simpankan ke dalam web server, kemudian datanya kita simpan ke dalam database server. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa terus nonton video lainnya, dan kalau Anda suka bisa like video ini, tinggalkan komentar untuk respon dari kalian semua kalau ada yang perlu saran ataupun kritikan tentang video ini. Terima kasih. See you.